Sama. Tidak ada kegiatan lain dari hasil kelompok tadi untuk disampaikan ke teman-teman? Ada. Ada apa kadang-kadang? Namanya apa? Presentasi ya? Pernah dengar presentasi? Halo? Yang kelas 4 cukup ditulis di buku apa ya? Kadang-kadang presentasi. Sama. Sama yang mana sayangku? Sama yang mana? Nah? Dipresentasikan. Oh, dipresentasikan. Saat dipresentasikan begitu, teman-temanmu yang tidak presentasi menanggapi, bertanya begitu apa? Terus ditepui begitu, bagus sama Bu Guru, Pak Guru, cukup begitu apa ada lagi yang tanya? Bertanya. Yang temanmu ada yang menanyakan apa yang kamu sampaikan? Ya. Terus kamu bisa menjawab? Ya. Kalau pas tidak bisa, bagaimana apa yang kamu lakukan? Tanya guru. Oh, tanya guru. Kemudian guru memberikan tambahan keterangan begitu? Ya. Oke. Apakah kalian ketika belajar di kelas itu seringnya diskusi kelompok seperti yang Ibu tanyakan tadi, atau kadangkala ceramah, atau kadangkala belajar di luar kelas tetapi bukan olahraga? Yang seringnya yang mana? Coba kelas 4, Mbak Dinda dan Mbak Cynthia. Seringnya ceramah, diskusi, atau diskusi. Kalau yang kelas 6, Mbak Vita, seringnya diskusi. Kalau yang kelas 5? Sama. Sering atau pernahkah belajar di luar kelas? Pernah. Contohnya, membahas apa waktu itu? Membahas Cara? Ini unmute masih suaranya ini. Halo. Membahas? Apa? Tidak dengar. Dibantu ayo Mbak Safira. Mbak Safira bisa bantu? Mbak Vita apa Mbak Safira? Mbak Vita, halo. Bisa bantu? Kalau belajar di luar kelas, Mbak Vita? Mbak Vita. Mbak Vita dengar suaranya Ibu? Mbak Vita. Dengar. Lihat sini coba. Saya tadi kurang mendengar suaranya Mbak Safira. Ketika kalian belajar di luar kelas, biasanya atau ingat-ingatlah bahas apa? Bertanam. Podo kelas 4, 5, 6 podo bertanam gitu. Sama. Oh, sama. Apa materinya podo tuh? Beda ya udah. Nggih, artinya yang penting kalian tidak hanya belajar di dalam kelas nggih. Nggih. Kemudian berikutnya, kalian ketika belajar di kelas ataupun belajar bersama guru kelas, pernahkah kalian diajak untuk mencermati peristiwa-peristiwa penting terkini? Kalau pernah, misalnya kalian dimintai pendapat begitu, kemudian diberi satu permasalahan, yang kalian lakukan apa? Yang kalian lakukan apa terhadap isu-isu atau masalah-masalah terkini tadi? Kemudian Pak Guru, Bu Guru merumuskan suatu masalah terkait isu-isu, kemudian kalian diminta membahas itu. Nah, selanjutnya kalian melakukan apa untuk membahas permasalahan itu? Mencari jawaban. Dengan cara bagaimana? Mencari jawaban di perpustakaan. Di perpustakaan, jadi dari kelas melayu ke perpustakaan gitu? Tidak dengar itu Mbak Safira. Ini soalnya suaranya di unmute itu, di mute ya. Suaranya tidak diaktifkan.
Ya, Mbak Vita, dengan cara ke perpustakaan, lari ke perpustakaan gitu? Ya. Iya. Jadi udah metu kabeh budul-budul gitu ke perpus. Hilang suaranya Pak. Halo. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Nah, itu banter yang keras, Pak. Dengan cara satu ke perpustakaan. Apakah semuanya nanti ke perpustakaan begitu berebut lari-lari cepet-cepetan begitu atau bagaimana? Ya. Nah, gimana coba diceritakan? Yuk, yang kelas 5 dulu, salah satu. Giliran. Giliran. Giliran yang kontak waktunya. Terus piye? Ayo. Ada waktunya. Ada waktunya. Kan waktunya kalau temannya udah kembali baru gajian ke perpustakaan begitu? Ya. Oh gitu. Kalian boleh bawa HP ke kelas enggak? Tidak. Kalau misalnya disuruh browsing di internet pernah? Nah. Oh belum pernah ya sudah. Intinya kalau kalian selama ini diingat-ingat coba sering Bapak Ibu guru mengajak kalian untuk mencermati peristiwa-peristiwa terkini itu? Sering. Kemudian kalian berusaha untuk mencari solusi begitu ya, yang sesuai dengan kondisi di kelas kalian masing-masing begitu ya? Iya, betul. Iya, betul begitu Mbak Safira. Betul ya. Lah kalian melakukannya melalui usaha belajar sendiri atau dengan diskusi kelompok. Nah ini malah bergema suaranya. Diskusi kelompok. Halo. Halo, tes. Halo. Gemuruh sekali suaranya. Bergema. Sekarang bergema. Bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa. Oke. Tapi ada suara lain yang bergema ini, Pak. Oke, lanjut ya. Kalau tadi kalian cerita mau komunikasi dengan Pak Guru, Bu Guru, dengan yang di kantor tidak ada rasa takut, biasa-biasa saja ya. Berarti kalian punya kemampuan untuk komunikasi sangat baik ya. Ya. Halo. Ya. Komunikasi lisan sangat baik. Nah, apakah kalian pernah menuangkan kemampuan kalian untuk berkomunikasi lewat tulisan? Dalam bentuk apa? Tulisan itu dalam bentuk apa misalnya? Jelas nggak mudah ini Bu. Berupa? Mengarang. Ya. Mengarang berarti pelajaran bahasa Indonesia. Pernah menulis puisi? Pernah. Pernah aktif di majalah dinding sekolah? Pernah. Pernah. Yang kalian tulis coba di majalah dinding sekolah itu coba satu-satu. Pernah menulis semua ini kelas 4, 5, 6? Pernah menempelkan hasil karya tulisan kalian di majalah dinding? Oke, Mbak Dida pernah menempelkan di mading apa karyanya? Gambar. Kalau Mbak Cynthia? Sama gambar. Gambar apa? Gambar puisi.
Gambar puisi. Gambar puisi. Gambar apa? Gambar apa? Gambar? Tidak bisa dengar. Baik, Mbak. Hah? Oh, pemandangan. Pemandangan. Oh iya. Kalau Mbak Safira apa? Puisi. Kalau Mbak Vita? Hah? Yang tentang bullying itu. Oh, anti bullying. Misalnya seperti slogan-slogan poster gitu. Oke, Mbak Azalia. Yang pernah saja yang kamu tempelkan apa? Untuk mading. Poster apa? Menjaga kebersihan. Oke. Mbak Azalia itu. Kemudian Mbak Vika. Yang pernah juga poster apa? Keterampilan, poster keterampilan. Misalnya bunyinya apa kalau poster keterampilan? Oke, di majalah dinding itu kalian aktif nggak? Aktif ngisi. Oke, biasanya madingnya itu diganti tiap kapan? Maksudnya yang sudah ditempel, kalau sudah dibaca kan perlu diganti. Nah, gantinya itu tiap kapan? Mungkin gini, apa sebulan sekali, apa 1 semester sekali, atau bagaimana? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali? Oh gitu. Selain mading di sekolah, ada pojok-pojok baca di tempat kalian? Di kelas-kelas kalian? Ya, oke. Sekarang cermati juga pertanyaannya Ibu. Kalian untuk membiasakan membaca selain saat pelajaran loh ya. Ya. Dilakukan kebiasaan membaca di sekolah itu kapan? Hari Selasa dan perpustakaan keliling. Hari Selasa dan Perpustakaan keliling. ada perpustakaan keliling ya. Yang kelas 6 coba. Apakah kegiatan membaca atau literasi ini kalian membantu adik kelas kalian? Iya, membantu. Caranya bagaimana membantunya? Yang kelas 6 itu yang kelas 6. Yuk, dijawab salah satu Mbak Vita apa Mbak Safira? Membacakan. Kalian datang ke kelasnya adik-adik kelas 1? Iya. Iya, oke. Kalau yang kelas 5, apa yang kalian lakukan untuk membiasakan diri membaca di luar pelajaran? Sama dalam arti? Sama iki sama sing piye? Nggih. Sama kelas 6. Sama kelas 6. Membantu adik-adik kelas 1. Ya. Oke. Kalian pernah mengikuti lomba-lomba? Lomba apa Mbak Azalia? Mapsi. Dapat juara berapa? Pernah dapat juara? Mbak Safira pernah ikut lomba? Pernah. Lomba apa? Cerdasan, Mak. Dapat penghargaan kah? Dapat. Berarti juara. Ya, harapan 1. Harapan 1. Oke. Kalau Mbak Dinda dan Mbak Cynthia pernah ikut lomba? Pernah. Pernah. Lomba apa?
Oke, sekarang kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra di sekolah coba disebutkan setahu kalian dan yang kalian ikuti untuk yang kelas 4 dulu. Oke, saya yang jawab yang Ibu tunjuk ya. Sing kelas 4 dulu mengikuti ekstra apa selain kepramukaan? BTG, Mbak, dua-duanya sama ini, Mbak Dinda sama Mbak Cynthia apa? Ikut apa? Selain kepramukaan ikut apa? Kalau kelas 6 Mbak Vita dan Mbak Safira, apakah juga ikut ekstra? Kepramukaan juga? Selain kepramukaan, ikut juga yang lain? Hah? Halo Mbak Safira, Mbak Vita? Ikut apa? Sebab Mbak Vita dulu, ikut apa selain kepramukaan? Kok enggak dengar ya? Mbak Safira? Selain kepramukaan? Belas, enggak dengar ini Bu Asri ini. Mbak Azalia? Pramuka, BDT. Oke, kita cetok nggih. Terus Mbak Vika? Pramuka. Pramuka, hanya pramuka? Iya. Ketika pramuka itu per kelas apa campur kelasnya? 4 campur. Kalau campur, apakah kalian nyaman ketika melakukan permainan atau tugas dari pembina pramuka itu bercampur dengan kelas lain? Tidak masalah ya. Oke, berarti kolaborasi silang bagus antar kelas ya. Halo. Ya, oke. Kemudian bentuk-bentuk yang kalian bisa tunjukkan pada Bu Hestri ini terkait dengan hasil karya. Hasil karya kalian, kreativitas kalian. Selain tulisan tadi, punya hasil karya apa begitu? Oh ya, oke. Ini kelas berapa aja? Yang kelas 4 apa hasilnya? Yang kelas 4 market apa itu? Oh, tentang model-model rumah ya. Yang Mbak Cynthia coba dikeataskan apa? Mbak Cynthia, diangkat coba. Ya, diangkat ditunjukkan yang dalamnya. Oh, yang dalamnya. Yang dalamnya. Oke. Ini yang poster itu yang suaranya yang ada gambarnya anak melotot apa sambil membuka itu apa itu? Halo Mbak Azalia. Ya, itu gambar apa itu Mbak poster? Apa itu? Oh, apa tulisannya apa itu? Ayo pakai batik. Oh ya, terus lagi yang lain. Itu yang buat teman kalian apa buatan kalian? Oke, Mbak Safira mau menunjukkan apa itu, Mbak Safira? Apa itu? Oh, VCO. Oke, VCO ya. VCO ya. VCO. Yang lain apa lagi? Coba. Mbak Vika, halo. Mbak Vika, apa yang ditunjukkan itu? Oh, peta. Peta ya? Apa itu, Mbak? Oh, apa itu? Ayam. Ikan. Oh, ya ayam ikan. Oke, geng, terima kasih. Oh, itu apa ini, Mbak Dinda, apa itu? Namanya apa itu, Mbak Dinda? Alat gerak, ya.
Oke, lanjut ya. Bisa disimpan dulu itu hasil karyanya. Halo, bisa disimpan dulu. Oh, sudah. Kalian pernah mendapatkan nilai ulangan jelek? Pernah. Pernah ya? Apa yang kamu rasakan kalau nilainya jelek? Guru biasanya akan meminta kalian mengikuti kegiatan ulangan lagi. Biasanya hasil yang ulangan kedua lebih baik apa lebih jelek? Baik. Oh, yang biasanya dilakukan berapa kali kalau memperbaiki nilai? Satu kali. Satu kali sudah cukup dan sudah hasilnya baik. Bu Guru seringnya kalau mengadakan penilaian tertulis apa lesan? Tertulis. Lesan pernah? Seringnya tertulis apa lesan? Tertulis. Seringnya tertulis. Oke. Kalian senang ulangan tertulis apa ulangan lesan? Tertulis. Kenapa? Oh iya. Ya, udah. Oke. Berikutnya terkait dengan kalian hafal visi sekolah itu apa? Gimana? Pernah dengar istilah visi sekolah? Apa itu visi sekolah? Visi sekolah. Di kelasmu ada tulisan visi sekolah gitu? Di kelas. Kalau di luar kelas ada? Ada. Hafal apa namanya? Tulisan visinya? Kamu tahu apa itu visi sekolah? Pernah diterangkan Pak Guru atau Bapak Ibu Kepala Sekolah? Ya. Pernah diterangkan ya, visi sekolah itu ini maksudnya gitu pernah? Pernah, tapi belum hafal. Ya, belum hafal ya. Oke. Pengen ngapalkan enggak? Ya, nanti tanya ke Bapak Ibu guru ya. Visi sekolah. Oke. Selama kalian sekolah dalam 1 tahun, berapa kali orang tuamu mendapat undangan untuk ke sekolah? Maksudnya orang tua kalian pernahkah diundang ke sekolah? Kalian tahu enggak? Oh, pernah. Kalian tahu berapa kali dalam setahun? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Oh, 1 bulan sekali. Itu rapat itu. Dengan siapa? Tahu enggak? Dengan guru kelas. Nah, itu semua orang tua kelas 4, 5, 6 setelah sebulan sekali diundang ke sekolah. Kalian diberi cerita oleh orang tua kalian, aku minta undangan ke sekolah loh Mbak, gitu. Kalian tahu tapi ya. Halo, sehabis orang tuamu diundang ke sekolah, pernah cerita ke kalian tidak? Terkait tentang anjuran untuk kalian harus begini, begitu gitu? Pernah? Pernah. Ingat-ingat coba, salah satu saja contohnya. Kalian mendapat penjelasan dari orang tua setelah dari sekolah, apa? Satu aja. Ya, yang besar. Yang kelas besar ini Mbak Safira apa Mbak Vita? Yuk, yang bicara.
Nilai hasil nilai harian. Nilai yang kalian peroleh. Ya, kemudian diminta untuk semakin giat belajar begitu. Ya. Oke, ya. Jadi sebulan sekali ya. Ya, oke. Kemudian terkait dengan kegiatan di sekolah, kalian apakah pernah mengalami sesuatu yang kalian tidak bisa tidur misalnya karena memikirkan sesuatu di sekolah? Pernah tidak? Misalnya oh tidak. Pernahkah kalian sedih begitu di sekolah? Tidak. Gembira terus ya. Oke, kalian tahu tentang fungsi daripada guru kelas selain memberi pelajaran juga bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah yang kalian alami. Tahu tidak seperti itu? Tahu. Tahu. Apakah kalian juga sering ataupun pernah belajar yang baik? Cara belajar yang baik begini, begitu misalnya oleh guru kelas pernah? Pernah. Selain cara belajar yang baik, oke. Selain cara belajar yang baik, bagaimana cara bergaul dengan sama teman begitu? Pernah. Nah, coba ceritakan, selain misalnya cara belajar yang baik, cara bergaul dengan temanmu, adakah lain lagi yang pernah disampaikan oleh guru kelas terkait dengan ya masalah-masalah yang mungkin kamu alami ketika belajar di kelas, misalnya kesulitan konsentrasi, kesulitan belajar, begitu? Pernah tidak terkait dengan cara-cara belajar yang baik? Ada yang bisa masuk kalau sunyi sepi, ada yang bisa masuk kalau sambil mendengarkan lagu, gitu ya? Ya tidak? Ada yang sambil apa berbeda-beda begitu? Pernah diberi gambaran oleh guru kelas? Boleh penjelasan ya? Pernah ya. Pernahnya itu dalam 1 tahun berapa kali? Eling-eling apa 1 bulan weh? Kaduan setahun ya. 1 bulan begitu pernah sekali? Apa tiap bulan rutin? Tiap bulan selalu, raketang sehari mesti Bu guru kelas itu menyampaikan terkait dengan bagaimana misalnya merawat dirinya, bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana saling menghormati, misalnya begitu dengan temannya, gitu. Rutin tiap bulan atau ya kalau kalian butuh saja? Atau malah tidak pernah? Ya, tiap hari? Hampir tiap hari? Tiap hari? Kapan yang memberi? Sebelum pelajaran? Oh, sebelum pelajaran. Oke. Oke. Pernah salah satu dari kalian dipanggil oleh guru kelas untuk menghadap guru kelas sendiri di ruang khusus begitu pernah? Belum pernah ya? Belum pernah. Halo. Oke, oke. Ya. Oke. Untuk kebersihan dan keamanan sekolah. Yang kalian tahu siapa yang selalu bertugas untuk menjaga kebersihan dan keamanan sekolah? Semua warga sekolah. Semua warga sekolah berarti ya kalau untuk keamanan semua warga sekolah. Kalau malam itu kalau siang hari atau pagi hari atau malam hari? Malam hari Pak Sigit. Oh, kalau malam hari Pak Sigit yang bertugas menjaga keamanan di sekolah. Halo. Ya. Kalau kebersihan?
Kalau kebersihan selain Pak Sigit semua warga sekolah. Berarti Bu Guru, Pak Guru, Pak Kepala ya Bu Kepala sok ya nyapu gitu. Ya kok guyu. Gimana? Kebersihan sekolah itu tanggung jawab semua warga sekolah. Oke. Tapi yang mendapat tugas khusus ya, Pak Sigit tadi ya, dibantu oleh kalian tidak? Ya. Dalam bentuk apa kalian membantu? Ada buang sampah ya, oke. Kalau kebersihan kelasmu di saat pembelajaran tanggung jawabnya siapa? Regu piket. Regu piket jalan? Ada temanmu yang sok tidak mau piket? Tidak. Semuanya ikut piket. Sudah dibagi tiap hari berapa orang? 5 orang. 5 orang. Berarti 5 orang kali 6. 32. 30. Satu kelas isinya berapa? Ada yang 30, ada yang 23. Oh gitu, beda-beda. Semua dibagi 6 hari begitu ya? Ya. Oke. Kemudian, halo. Halo. Masih semangat ya? Masih. Sip ya. Oke, lanjutnya. Menurut kalian coba ingat dengar-dengar baik-baik suaranya Ibu. Menurut kalian, sekarang ini kalian kan tahu ada kurikulum yang namanya baru, ya kan? Tahu ya? Kalau kurikulum yang di kelas 4, 5, 6 ini, yang kelas 4 kurikulumnya namanya apa? Kurikulum Merdeka. Oh, kurikulum Merdeka ya. Kalau yang kelas 5, 6? Sama. Oh, sama. Berarti semua kurikulum Merdeka? Ya. Betul ya? Dan 13. Ayo ya. Kalau kelas 5, 6 kurikulumnya namanya kurikulum 2013. Ya, harus tahu ya. Jadi untuk kelas 4 namanya kurikulum Merdeka. Ya, saya tak tanya. Untuk kurikulum Merdeka itu untuk kelas 4 diajak untuk melakukan proyek tidak? Atau pernah kenal dengan istilah proyek? Proyeknya coba kamu ceritakan kelas A dan kelas B. Proyek yang kalian lakukan di kelas 4 itu apa? Oh, membuat VCO. Oke. Yang AB sama membuat VCO? Sama. Oke. Pelajaran membuat VCO itu dibimbing oleh guru tiap hari apa? Kamis. Kamis. Hari Kamis. Sehari melakukan proyek itu. Oh gitu. Oke. Yang kelas 5, 6 pernah punya gambaran dan bertanya-tanya tidak? Pas 4 ngopo gitu? Pernah. Oh pernah. Tapi ya sudahlah, kurikulumnya berbeda gitu ya. Ya sudah. Okay. Sekali lagi Ibu sampaikan untuk kalian ketika belajar di kelas ya, itu sukanya belajar dengan berkelompok atau sukanya belajar dengan melihat tayangan video atau tayangan di LCD itu, atau yang penting mengerjakan di LKS dengan ceramah guru. 3 alternatif. Ceramah, baru diterangke, terus diberi tugas. Atau berkelompok, terus engko presentasi. Atau diberi pelajaran dengan ditayangkan gambar-gambar, kemudian baru mengerjakan begitu, atau suara, video begitu. Yang mana yang kalian paling suka? Ya.
nggak dengari dengan ya, halo. Siapa Halo. tuh? Oh, lah Mbak Azalia, yo suaranya yang keras. Yang mana Mbak Azalia? Semua senang. Oh, semua senang. Jadi kadang-kadang guru kelas itu ya dengan ceramah tuh dan tugas begitu ya. Kemudian Ya. kadang-kadang pakai video, kadang-kadang pakai LCD begitu ya. Bervariasi ya. Oke, sehingga kalian tidak jenuh gitu ya. Tidak bosan ya. Ya. Dan Ya. sudah biasa diskusi kelompok. Sudah. Setiap kali pelajaran kalian sehari itu biasanya berdiskusi berapa kali? 5 kali. 5 kali. Wah, yo kesel. Artinya ketika diberi pelajaran mesti ada diskusi kelompok begitu ya. Iya. Setiap bahas pelajaran selalu diskusi kelompok. Begitu? Ya. Ya. Tapi teman sebangku. Ya, dengan teman sebangku. Ya. Oh, seringnya dengan teman sebangku, ya. Nah, teman sebangku berarti menyelesaikannya dengan teman sebangku. Kalau satu kelas itu 30 siswa, berarti ada 15 kelompok ya. Ya, nanti kalau bisa dikembangkan bisa 4 orang juga bisa ya dengan belakangnya gitu ya. Biar banyak masukan dari teman-temannya. Nanti kan banyak yang mempunyai pendapat-pendapat beda, kemudian dikumpulkan, disimpulkan, terus biasanya pakai presentasi kan? Ya, pakai presentasi. Oke. Mungkin dari Bu Hesri ini sudah cukup. Terima kasih atas kebersamaannya. Ya, enggak usah deg-degan. Tadi kan ada yang kok deg-degan ya. Enggak apa-apa ya. Ternyata berjalan baik-baik saja kan? Ya, oke. Kalian bisa istirahat dulu, kemudian nanti kalian dengan Bapak Sunarto ganti ya. Halo. Nanti kalian wawancara dengan Bapak Sunarto gantian ya. Ini kan ada yang datang di sekolah kan 2 orang. Bapak Sunarto dan saya Bu Hesrini. Lah kalian kan sudah ketemu Bu Hesrini ya. Halo, nanti gantian dengan Bapak Sunarto. Begitu nggih? Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Tetap semangat ya. Ya. Oh, selalu berusaha, jangan sampai remedi kalau bisa ya, kalau ulangan ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cekap Pak. Di belakang aja. Lagi. Besar-besar. Kita kalau mundur kali Mas. Assalamualaikum Ibu-ibu. Ada bapaknya juga ya. Ini yang untuk orang tua kelas 4, 5, 6 yang mana? Kelas 5. Kelas 6B.
Nggih. Derek tepang nggih. Saya Bu Esrini dari BAN dalam rangka kegiatan akreditasi nanti kita berbincang-bincang sedikit ya terkait dengan sekolah ini, tapi biar nyaman, rileks, tidak begitu kaku ya. Kita saling kenal dulu ya Bapak Ibu. Ya. Untuk orang tua kelas 4, Ibu siapa ya? Bu Karisma. Kalau Bu Karisma dengan Bu 2 orang, 1 orang? 1 orang ya? Ya, kelas 5. Yang kelas 5. Aslo, Bu. Nama, Bu? Siapa? Mayani. Bu Mayani. 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 Oh, Bu Yani. Bu Yani. Ya, yang kelas 5. Maaf. Bu Yani. Ya. 5B. Oh, 5A, 5B. Yang 5B? Saya 5B. Oh, yang 5. Yang 5A? Bu Rofiah. Bu Rofiah. Nggih. Kalau yang kelas 4 hanya 1 tadi? Hanya 1? Hanya Bu Karisma? Oh, nggih, mboten menapa-menapa. Yang kelas 6? Engkang kelas 6, Bu? Kelas 6? Bapak? Tidak begitu jelas. Bapak Aris. Pak Aris. Oh, Pak Aris. Ya Allah ya Rabbi. Nggih. Pak Aris dengan Bu Ririn. Oh, Bu Ririn. Nggih. Nggih. Kemudian yang komite. Saya Yeni, perwakilan dari komite. Bu Yeni. Ya, Bu Yeni. Kemudian dari perwakilan masyarakat. Saya Rofiana dari bawah masyarakat. Bu Rofiana. Bu Rofiana ya. Noviana. Oh, Noviana. Iya, karena Bu kadang suaranya itu hilang, datang, hilang begitu ya. Bu Noviana. Oke. Nggih. Ibu-ibu, nanti kita bincang-bincang sedikit saja terkait dengan sekolah ini, ya. Nanti monggo saling melengkapi. Ya. Bisa saya mulai, Bu, Bapak? Bisa, Bu. Ya. Bapak Ibu, terkait dengan siswa panjenengan yang sekolah di SD Hadapsari, apakah pernah mengadu pada ibu orang tua ini kelas 456? Pernah mengadu atau pernah cerita kalau ada temannya yang nangis atau yang saling mengejek atau bahkan berkelahi terkait dengan sesuatu di sekolah, begitu Bu? Pernah ada Bu? Ibu wali murid dan Bapak wali murid, monggo yang mau ngendikan. Pak Aris, monggo Pak Aris. Selama ini ya saya dengar tidak pernah ada. Oh, tidak pernah ada. Setuju dengan Pak Aris semua ibu-ibu? Oke, okay. Panjenengan semua pernahkah diberi sosialisasi atau penjelasan dari sekolah terkait dengan sekolah ramah anak? Ya. Halo, pernah ya? Ibu Bu Yeni selaku komite pernah Bu merencanakan sosialisasi sekolah anti bullying? Semua diundang ya Bu ya? Gitu. Jadi ada perwakilan dari komite menyampaikan ke wali murid dalam semua. Begitu, ya. Artinya sekolah ini memang ada upaya untuk mensosialisasikan tentang bullying pada masyarakat atau orang tua siswa, ya.
Ibu Bapak kalau tidak sekolah ini ada tulisan-tulisan terkait dengan anti bullying Bapak Ibu di sekolah ini? Oh, ada poster. Ya, oke, okay. Artinya sudah ada beberapa indikasi yang bisa dilihat dari itu semua. Bapak Ibu, saya lanjutkan terkait dengan prestasi putra-putri panjenengan ketika sekolah di Dadapsari. Sepemahaman panjenengan ini mungkin yang perso komite, tapi bisa dilengkapi dengan yang lain terkait maaf, adakah Bapak Ibu punya putra-putri di sekolah ini yang adik kakak begitu? Misalnya kakaknya di sini lulus, kemudian adiknya juga ikut sekolah di sini Bu, ada? Oh ada, oke. Ibunya juga ada. Ya? Ibunya Ibunya alumni di sini. Oh gitu. Oh iya. Kalau begitu saya malah langsung tanya begini, mengapa Bapak Ibu kok tertarik sekolah di SD Dadapsari padahal di dekatnya atau lingkungan SD Dadapsari ini kan ada beberapa sekolah, ya kan Bu? Karena saya juga orang Solo ini Bu. Saya orang Solo ini Bu ya, jadi sedikit banyak yang namanya lingkungan Grand Mall, lingkungan Beteng ya Bu ya. Kemudian kantor pos, balai kota sudah hafal sampai pasar gede dapatnya ya Bu ya. Nah itu sudah hafal. Monggo untuk terkait dengan ini semua, tolong kami diberi informasi. Alasan apa itu Bapak? Kok Bapak Ibu mempercayakan putra putri panjenengan sekolah di SD Dadapsari? Monggo. Yang sebentar, yang Ibu wali murid kelas 4 dulu, yang kecil. Kebetulannya rumah saya itu dekat sama sekolahan dulu. Oh dekat, oke. Berarti berangkat sendiri ya Bu? Ya, iya. Kalau iya. Kebetulan itu ayahnya alumni dari situ juga. Oh gitu, yeah. Biasanya begitu ya. Kono wae dek ben ibu ya, gitu ya Bu. Nggih, lan yang kelas 5 Bu, monggo. Yang ibu kelas 5 dari putranya kelas 5. ya Bu, karena SD Dadapsari sangat bagus. Di samping itu bapaknya dulu juga sama alumni dari Bapaknya. Ya, 5B, 5A, 5B ya. Yang satu Ibu, monggo. Saya Bu, karena ya SD-nya ini terkenal berprestasi. Oh gitu, nggih. Berprestasi yang panjenengan persa prestasi di bidang apa Ibu? Bidang akademisnya ada, prestasinya juga ada, tapi bedanya banyak. Terus apa kerjasama antara guru dan wali murid itu saling. Okay. Ada paguyuban ya Bu ya. Ada paguyubannya juga nggih. Nggih, oke, nggih. Kalau terkait dengan perubahan yang ada pada putra-putri panjenengan ketika dibandingkan sebelum sekolah di SD Dadapsari, kemudian yang punya kakak adik di sini dan ada yang sudah lulus ya. Kemudian setelah lulus atau setelah kelas 5, 6 begitu aja, ya. Yang kelas besar, kelas tinggi. Ini adakah perubahan yang bisa Bapak Ibu ceritakan terkait dengan sikapnya, terkait dengan pengetahuan putra panjenengan, dan yang ketiga terkait dengan keterampilan, 3 hal. Ya. Adakah perubahan yang bisa panjenengan ceritakan kepada kami terkait dengan perubahan sikap, perubahan pengetahuan, dan perubahan keterampilan yang dimiliki putra-putri panjenengan? Monggo yang ini. Oh iya, monggo yang kelas 5. Monggo Bu, yeah. Kebetulan perubahannya sangat bagus sekali Bu. Yang apalagi sekarang digerakkan senang membaca, itu jadi anak-anak jadi senang baca. Apalagi punya adik yang masih TK juga diajari kamu harus baca biar jadi pintar. Mulai pengetahuannya mulai luas di sini Bu. Dan bahkan di sini digali Bu, dari bakatnya apa, di sini ada potensinya digali, dalam ekstra juga ada, terus dalam ikut-ikut lomba juga banyak baik sekali. Ya. Kalau kepuasan itu terkait dengan pengetahuan, membaca. Kemudian kalau sikap Bu?
Gimana Ibu? Kalau terkait dengan sikap putra panjenengan bisa terdeteksi apa? Nih, bertoleransi sama teman. Yang tadinya Oh, mungkin dia udah belajar berinteraksi sama teman. Rosone udah dipakai sekarang itu Bu. Istilah orang Jawa itu rosone sudah dipakai ke orang tua. Dia bantu di rumah yang tadinya cuma piket di sekolah, sekarang ikut bantu di rumah nyapu. Oh ya, oke, bagus ya, Bu ya. Teman ya, Bu ya. Tidak usah dimintai tolong, sudah tahu sendiri kan gitu. Iya, sudah tahu kewajibannya. Jadi mandiri. Kalau keterampilan Ibu? Keterampilan seperti ini Bu, kayak di kelas saya aja, saya pribadi saya bercerita. Kebetulan saya jualan batik. Di rumah itu kan banyak perca. Ada sebagian anak-anak ini datang ke rumah, dia motong-motong itu kain, dijahit. Kebetulan saya ada penjahit, nanti Mbak tolong diobras. Itu dititipin ke pameran saya, maksudnya jualan, Mah tolong jualin. Jadi dia keterampilannya merangkai perca menjadi apa Ibu? Gimana? Jadi kayak taplak itu Bu, kayak bikin taplak, ya gitu. Mulai. Mungkin ada yang dari kelas lain untuk Ibu Bapak bisa menceritakan kondisi putra putri panjenengan terkait perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Monggo, Pak Aris atau siapa, monggo. Anak saya itu Halo? Halo Mas Admin? Belum jelas Mas Admin? untuk anak saya dulu. Ya. Mengenai maju. Mengenai sikap dan sebagainya itu cenderung masalah lebih mendalami masalah keagamaan dulu. Ya di rajin beribadah, di rajin dalam arti secara umum gambaran yang bisa saya peroleh dari pendapat Bapak Ibu orang tua wali murid jelas ada perubahan ya Pak ya terkait sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Sekarang untuk tokoh masyarakat, bagaimana kesan sekolah ini baik ya gurunya ya siswanya di mata masyarakat itu? Monggo untuk yang tokoh masyarakat ini yang perlu saya suwun Ibu Noviana. Di sini kebetulan saya sebagai ketua RT di wilayah setempat dan kebanyakan dari warga di sekitar sini ini sangat antusias sekali memasukkan anak-anaknya di SD Negeri. Padahal kalau dilihat dari lingkungan sekitar sini itu banyak sekali. Tapi mereka tidak duduk di situ karena yang satu dari orang tua sendiri dulu sekolah di sini satu, dan kedua itu karena pelayanan juga sangat terlaksana dan cara untuk berobat anak itu sangat bagus. Jadi mereka sangat antusias sekali memasukkan putra putrinya ke sini. Dan kebetulan di sini termasuk SD yang sangat berprestasi gitu. Menurut pengamatan Ibu selama ini, ketika pagi itu kan anak-anak pada datang. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak Ibu yang masih terjadi keterlambatan masuk sekolah? Alhamdulillah untuk ini belum bisa lihat tidak pernah ada karena sudah ada sebelumnya sekali ada informasi dan itu harus sudah sampai di sekolah seperti itu. Jadi sekolah dan pelajaran mulai jam 7.30 seperti itu. Jadi anak-anak kerjasama orang tua, anak dan sekolah itu sudah ada di situ. Jadi mempersiapkan anaknya untuk pembelajaran dan tujuh sudah masuk sekolah seperti itu. Menurut Ibu, tingkat kedisiplinan di sekolah ini tinggi, cukup tinggi, apa sangat tinggi, Bu? Menurut saya sangat tinggi karena apa? Itu dari seragam itu seragam itu anak
harus tidak ada tatanan untuk hari Senin memakai seragam merah putih, untuk hari Rabu Kamis ya. Hari Rabu Kamis itu batik, dan untuk hari Jumat itu pramuka seperti itu. Dan itu ya, anak-anak itu mengikuti semua seperti sampai kaos kaki. Itu kaos kaki itu setahu saya kalau dari Senin sampai hari Kamis itu putih, hari Jumat khusus itu hari hitam seperti itu. Iya, artinya sudah diatur di tata tertib sekolah nih, Bu. Iya. Jadi kalau saya boleh matur, untuk tingkat kepuasan masyarakat, orang tua terhadap sekolah ini tinggi, apa sangat tinggi? Sangat tinggi. Oke. Ya. Putihnya di SD Gandal Sari ini juga bisa menjadi prioritas. Oke, ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Tadi untuk salah satu ibu tadi yang kelas berapa ya, putranya kelas 5 ya Bu ya, yang menyampaikan bahwa sudah sekarang putranya ada perubahan, suka membaca gitu ya. Nah, untuk kegiatan membaca, jenengan kadang juga melihat di luar jam pelajaran itu anak-anak ada pembiasaan serentak membaca begitu pada waktu-waktu tertentu. Ini komitenya besok. Ya monggo, monggo Bu. Itu diadakannya lagi Bu. Literasi baca. Jadi itu ada program kakak kelas yang pelajaran adiknya yang kelas 1 2 itu. Biasa membaca bersama. Oh gitu. Jadi, yang besar ngajari yang kecil. Oh ya, nggih. Oke. Dan itu juga istilahnya itu biasanya bisa juga ke orang tua. Jadi kalau bisa ini bukan ada kegiatan ini, orang tua tahu semua kegiatan di sekolah. Ya. Dan kebiasaan itu sudah dibawa sampai di rumah Bu, untuk semua orang tua murid ini baik kelas 4, 5, 6 ya. Putra putri penjenengan memang ada perubahan terkait dengan budaya baca di rumah ya. Bahkan tadi ibadahnya juga semakin tambah sergap gitu nih, alhamdulillah ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, saya masih nyuwun pirsa untuk beberapa lagi terkait dengan peran komite. Ya. Untuk peran komite di sekolah ini, penjenengan dalam keseharian kegiatan pembelajaran itu berapa kali tindak ke sekolah, Ibu? Komitenya mestinya banyak pasukannya ya Bu, tidak hanya penjenengan toh, ya. Itu apakah sering ke sekolah Bu, atau hanya kalau diundang saja? Ibu, di sekolah ini kan ada pertemuan wali murid sebulan sekali. Pertemuan wali murid sebulan sekali, oke, nggih. Setiap punya pengalaman siswa juga. Jadi kita datang sebulan sekali juga. Terus kalau komite sendiri ada pertemuannya 3 bulan sekali. Jadi itu nanti ada info dari sekolah disampaikan di komite. Dan untuk kalau ada kegiatan juga kita juga diundang juga. Kalau datang juga ke sekolah misalnya dari juga maksi seperti kemarin itu juga diundang. Jadi memang kita dalam komite dia tetap untuk silakan dilibatkan untuk semua kegiatan di situ. Oh gitu. Sebentar, berarti saya simpulkan tiap bulan itu orang tua siswa datang ke sekolah ya? Iya. Berarti itu membahas terkait kegiatan-kegiatan sesuai kelas masing-masing begitu? Terus perannya setelah diberitahu begitu, apa orang tua siswa ini mempunyai peran apa untuk kegiatan yang disampaikan begitu? Apa hanya sekedar memberitahu untuk mengkondisikan siswanya, atau ada kewajiban-kewajiban tertentu yang perlu dipenuhi oleh orang tua siswa ketika per bulan diajak untuk komunikasi dengan sekolah seperti ini? Mungkin monggo diwakili orang tua.
Orang tua dulu, Bu, monggo. Ya, monggo. Ya, orang tua siswa dulu, monggo yang menjawab. Mungkin kelas 4, Bu Karisma boleh, atau kelas 5, Bu Yani dan Bu Rofiah, monggo. Atau Bu Ririn lagi, monggo. Kalau dari kan Oh ya, kan kalau ada pertemuan di minggu kedua ya. minggu kedua, nggih. Dan semua orang muda itu sama kan ya, karena di situ kan wali kelasnya itu menjelaskan tentang itu anak-anak kegiatan anaknya di kelas itu nanti project bagaimana kan project di dalam tugas project itu dan nanti pokoknya komunikasi dulu. Jadi kalau ada orang tua yang mau tanya anaknya gimana di kelas bisa langsung komunikasi. Oh, berarti ada komunikasi rutin tiap bulan ya. Jadi selain menyampaikan program atau kegiatan bulan depannya begitu ya Bu, ini juga ada komunikasi terkait dengan perkembangan siswa di sekolah begitu nih Bu. Mungkin tambahan lagi dari Ibu yang lain, mau Bu Rini lagi ya boleh monggo. Iya, monggo. terima kasih waktunya. Iya, memang setiap bulan itu ada pertemuan. Kadang kita konsul masalah proses belajar mengajar anak. Kadang anak-anak kan ada yang lemah di pelajaran ini. Kita coba tanyakan baiknya. Dan apabila kalau ada yang kurang itu guru mau menambahi. Pas waktu pulang sekolah itu ditambahi jam pelajarannya. Seperti itu. Luar biasa ya. Ini kalau SD memang luar biasa ya. Di SMP SMA mungkin tidak terjadi Bu seperti itu ya. Iya. Memang habis waktu ini efek pandemi juga Bu. Jadi jadi memang tanggung jawab pendidikan ini betul-betul dilaksanakan betul-betul ini oleh sekolah ya, kemudian masyarakat ikut, keluarga ikut ya. Alhamdulillah ya Bu. Oke. Terkait dengan kegiatan per bulan bisa saya simpulkan nanti ya. Kemudian terkait dengan tadi untuk kurikulum di kelas 4 kan berbeda dengan kurikulum yang di kelas lain ya. Kalau kelas 1 sama 4 sudah kurikulum merdeka. Ada proyek tadi disampaikan. Terkait dengan perencanaan kurikulum itu pun apakah juga disampaikan kepada orang tua siswa? Mau menyusun kurikulum gitu disampaikan ke orang tua? Kalau ini kayak kemarin kan seperti yang kemarin itu kayak wali kelasnya itu mau bikin ada maksudnya seperti itu kan, ini apa seperti itu. Nah terus nanti kita komunikasi dulu biar jalan gitu. Terus dari walinya tuh biasa ini apa itu suara ya dari orang tua kan banyak dari kelapa dari kita itu jadi ada komunikasi dari. Oke. Artinya tidak hanya sosialisasi ya, tapi juga dijelaskan tahap-tahapannya sampai targetnya ya. Kalau untuk tokoh masyarakat seperti ini ada informasi dari sekolah tidak Bu? Terkait kurikulum sekolah yang berbeda, satu sekolah ada 2 kurikulum seperti ini, penjenengan ada informasi mungkin melalui komite ini, tapi yang saya tanya penjenengan Bu sebagai tokoh masyarakat tentang diberlakukannya 2 kurikulum di sekolah ini, perso Ibu diberitahu sekolah? Kayaknya kalau dari warga setempat anak-anak sekolah di sini itu kayaknya tidak ada kekuatan atau semuanya bisa dengan lancar karena adanya koordinasi antara sekolah dengan orang tua ini, jadi semuanya bisa berjalan lancar. Yang penting semua jalan lancar Ibu. Oke, baik. Ya. Ada kurikulum 13 untuk kelas 2, 3, 5, 6 Ibu. Kemudian yang kurikulum merdeka ini kelas 1 dan kelas 4. Ya, nanti tahun depan mesti 1, 2, 4, 5 kan begitu. Tahun depannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua sudah kan. Harapannya bertahap begitu. Oke. Kalau tentang kurikulum ada forum-forum bulanan seperti itu. Sekarang terkait dengan rencana kerja sekolah. Rencana kerja sekolah ini
terkait dengan perencanaan sekolah akan melakukan atau memiliki kegiatan apa ke depan begitu. Ini peran penjenengan semua dari unsur tokoh masyarakat, komite maupun orang tua. Ini perannya terhadap sekolah selama ini dituangkan dalam forum tertentu atau ya di forum bulanan itu. Kalau komite mungkin ada rapat komite besar Bu dari tiap satu semester atau satu tahun begitu. Coba tolong saya diberi gambaran terkait itu semua. Oke. Monggo dari siapa dulu dari komite? Monggo Bu Yeni ya, monggo. Semuanya itu 3 bulan sekali gitu ya. 3 bulan sekali, nggih. Aku di sekolah juga memberitahukan ini nanti kegiatannya ini kayak misalkan kemarin lomba kreasi itu kayak lomba maksi itu ternyata ada suatu hasil dari anak di kelas 4 ternyata itu luar biasa. Ada VCO-nya itu ternyata ditawarkan itu laku Bu. Jadi kan itu kan wah ternyata selama lebih maju gitu loh. Jadi kan komite juga tahu ternyata ada kegiatan seperti ini. Terus komite juga membantu terus akhirnya ya kan kita ikut ambil juga. Jadi itu gitu menawarkan juga gitu. Balik kan berjualan gitu. Oke, untuk kegiatan ini khusus membuat rencana kerja sekolah itu kan dalam 1 tahun, Bu. Nah, merencanakan setahun itu dirangkum, dilakukan dalam pertemuan duduk bersama antara sekolah dengan komite ya, Bu. Halo, nggih. Kemudian melibatkan tokoh masyarakat, Bu. Iya. Ya, orang tua juga. Ya. Oke, ya. Orang tua mungkin perannya kan sosialisasi juga masukan-masukan apa begitu nggih. Tapi semua terlibat nih Bapak Ibu. Iya. Oke, nggih. Jadi ada perencanaan yang melibatkan kebersamaan antara pihak sekolah dengan orang tua, komite dan tokoh masyarakat. Nah, kemudian pelaksanaannya diinformasikan tiap bulan itu untuk orang tua nggih sebagai controlling nggih. Betul Ibu Bapak. Betul ya. Kemudian di akhir tahun, apakah penjenengan bersama dengan sekolah melakukan suatu refleksi, suatu evaluasi apa yang sudah direncanakan ini ternyata ada yang bisa terlaksana bagus, malah tadi bisa diperjualbelikan untuk VCO-nya Pak Yus sak botol 20.000 katanya ya Bu. Kemudian adakah program-program yang tidak bisa berjalan karena terkendala sesuatu begitu? Apakah tiap akhir tahun juga seperti itu Bu, bisa melakukan evaluasi bersama terkait dengan RKS dan juga kurikulum sekolah? Ya, kebetulan hasilnya itu sudah dirangkum, terus dikatakan di ibu. Jadi semua orang tua, semua itu kalau ternyata ini itu periksaan dan semua Bu. Jadi memang benar-benar transparan. Artinya untuk pengelolaannya transparan, mestinya juga akuntabel ya. Kemudian perencanaan selanjutnya juga mengacu pada hasil evaluasi mana yang bisa berjalan, mana yang tidak begitu ya Bu. Ya, kalau yang tidak apakah dilanjutkan, apakah diganti begitu ya Bu? Halo. Yang tidak itu dikoreksi apa kendalanya apa terus kita coba itu kenapa kok ini kok nggak berhasil misalnya kurang berhasil gimana gitu lalu boleh. Oke. Ini luar biasa sekali ya. Luar biasa ini berarti kan guyup sekali ya Bapak Ibu. Ini bisa menjadi suatu contoh untuk sekolah yang lainnya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan komunikasi dan kerjasama sekolah dengan orang tua dan komite serta tokoh masyarakat, ini suatu hal yang sudah saya pahami dengan sangat baik ya. Nah, maksud saya bentuk dari kerjasama yang lain, Bu,
Misalnya event-event tertentu, adakah kegiatan khusus dari sekolah ini yang juga melibatkan masyarakat sekitar begitu, atau malah bersama antara masyarakat dengan sekolah, misalnya peringatan HUT atau Idul Kurban misalnya. Nah, ini kan kadang-kadang menyembelih sesuatu, tidak hanya untuk anak-anaknya, tapi juga ada sedikit keluar daripada sekolah seperti baksos begitu ya Bu. Itu atau mungkin ibadah bersama dengan masyarakat begitu. Coba saya diberi gambaran Bu. Siapa ini yang masyarakat? Monggo Ibu yang Ibu dari tokoh masyarakat nih Bu Noviana, monggo. Untuk sekolah dengan sekitar itu contoh yang rutinitas ibu seperti sholat berjamaah saat Jumat di masjid terdekat kami di Masjid Al-Amanah ini, jadi guru-guru mengajak murid-muridnya untuk sholat berjamaah, sholat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Amanah sambil membawa makanan itu sebagai simbol dari Jumat berkah. Sekarang ya kita ini kan Jumat berkah itu dibagi-bagikan ke jamaah masjid sekitar situ. Kemudian kalau untuk penyembelihan korban dari korban itu sebagian dari korban itu dibagikan ke warga masyarakat sekitar. Ya itu. Terus untuk yang kegiatan itu setelah sekolah juga mengadakan kerjasama bersama dengan kampus sekitar juga dengan kelurahan, yaitu dengan mendatangkan Linmas Bu, Linmas kelurahan. Karena itu yang menjaga anak-anak waktu berangkat sekolah sampai pulang dari karena ini sekolah kan di pinggir jalan. Pinggir jalan ya, jalan besar utama ya. Artinya kebersamaan kegiatan yang dilakukan dengan masyarakat ini berbagai bentuk ya, baik itu kegiatan keagamaan maupun kegiatan yang lain, terutama menyabrangke anak-anak itu ya Bu ya. Iya betul. Iya. Oke. Pandemi itu COVID-19, sekolahan juga sesuai dengan nama mungkin mendatangkan COVID, masa untuk sekolah tuh. Jadi agar anak-anak sekolah bersih dari COVID-19 seperti itu. Oke, lanjut sedikit lagi ya Ibu. Setahu panjenengan, ini sekolah kan gurunya sangat aktif, muridnya juga luar biasa, orang tua dan masyarakat sekitar dukungannya luar biasa, komitenya juga seperti itu. Bayangan saya itu kan bisa ngeblas cepat gitu ya. Jadi bisa plus begitu prestasinya. Untuk itu, terkait dengan Sarpras Bapak Ibu. Sarpras yang dimiliki oleh sekolah ini dari cerita putra-putri panjenengan. Ini kondisi real untuk sarana prasarana sekolah sangat mendukung pembelajaran atau ada yang perlu dikembangkan atau dipelihara atau dirawat. Contoh kursi misalnya, kursinya putra panjenengan dapat kursi sing pengkuh misalnya begitu ya. Ndelalah putra panjenengan yang lain misalnya dapat kursi itu rada nganggo goyang sithik begitu. Ada Bu keluhan seperti itu? Dari wali murid ya 4, 5, 6 monggo. Dari laporan itu enggak ada ya. Semuanya baik-baik saja. Pernah sambat wah nanti sekolah ini sumuk gitu misalnya. Ya Pak Aris, sumuk banget Bu di kelas itu hari siang wah wis tengklengit nih kan. Misalnya begitu, tapi yang merasa begini kan kelas tinggi Bu. Kalau kelas yang rendah kan tidak begitu ya. Misalnya, kemudian kalau pas diberi pelajaran itu alat peraganya tidak jelas, sudah perlu diganti misalnya, atau bagus tempat saya itu masih ditayangkan video begitu. Kondisi umum sarana prasarana yang ada di sekolah ini menurut panjenengan mungkin bisa langsung mengamati atau melalui putra-putri panjenengan. Monggo ibu-ibu wali orang tua murid bisa menceritakan ke kami, gantian tidak Bu
tidak Bu, siapa Bu Rini ya. Yang lain coba monggo Ibu yang lain bisa menambahkan, Bu Yani mungkin atau Bu Rofiah, ya monggo. Yang mana ini? Ya. Ya, monggo. Ya, sepanjang pengetahuan saya bagus ya Bu ya. Soalnya kan saya balik kan terjemput. Jadi bisa dilihat. Terus anaknya juga tahu, kelas itu nyaman, nggak seru, bakal juga, hotelnya juga bersih, perusahaannya juga ada, mendukung lah. Orang-orang kamu. Iya. Tadi saya ketika pembelajaran kan ngamati Bu. Satu ruang kelas ada kipasnya 2 ya, besar-besar ya. Ini semua. Ya. Artinya baru kan anak nyaman. Oh gitu. Ya. Artinya kan Banyak jendela-jendelanya banyak. iya. Artinya anak-anak ternyata kan dari sini kan bisa dideteksi ya. Dalam proses PBM di kelas kan nyaman ya, tidak ada unsur merasa gerah, merasa sukuk begitu karena sudah ada fasilitas itu. Oke. Untuk yang lain Bu, mungkin buku-buku perpustakaan kan ada budaya literasi ya. Ini menurut penjenengan apakah anak-anak masih cukup dengan buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah? Tidak ada keluhan dari putra-putri penjenengan? Nggak ada Bu. Tidak ada. Artinya berarti kan masih memadai. Untuk fasilitas yang lain mungkin terutama kamar mandi. Nah, anak-anak mengeluh tidak Bu? Kebersihannya, misalnya airnya lancar semua, gelap atau terang misalnya begitu. Semua baik-baik saja nggih? Oke. Nggih. Ya. Kemudian satu lagi terkait pembelajaran yang menggunakan media atau alat peraga. Nah, apakah menurut penjenengan dari cerita putra-putri penjenengan, kebanyakan guru-guru di sini ini seringnya mengajar dengan tanya jawab ceramah atau sering mengajar dengan menggunakan peraga atau malah mengajak keluar kelas begitu? Dari informasi putra penjenengan bagaimana? Nah, ini mulai guru kelas 4. Yo, monggo. Kak guru apa? Wali murid kelas 4, monggo Bu Karisma. Monggo Bu. Kelas 4 itu kan apa selain bidang belajar itu ada tambahan seperti video gitu. Nah, kita ada kayak korektor gitu. Jadi menggunakan video langsungnya seperti itu. Seringnya begitu Bu, seringnya ya. Oke, iya, oke, monggo sekarang ditambahi Bu Yani sama Bu Rofiah. Tadi sudah Bu Yani, sekarang mungkin Bu Rofiah. Oh apa Bu? Salah saya. Ya monggo berdua, sudah monggo berdua. Siapa monggo? Pernah tidak putra-putri punya cerita di rumah? Seneng no Bu sekolah pas pelajaran ini Pak Bu guru ini. Halo admin, suara tidak jelas. Halo admin. Kalau pas olahraga itu diajak keluar Bu, jalan-jalan. Ya. Sekarang juga gitu. Jadi nggak kalau di sekolah itu jalan-jalan. Intinya putra-putri penjenengan tidak pernah mengeluh terkait ketidaknyamanan sarana prasarana sekolah itu. Terus nih Pak Aris, semuanya oke saja nggih? Oh iya. Ya, oke nggih. Halo? Ya, semua oke nggih? Ya. Oke. Menurut Bapak Ibu, kegiatan ekstra di sekolah ini yang paling menonjol apa Ibu Bapak yang bisa diunggulkan menjadi sesuatu pertimbangan untuk bisa dipamerkan keluar begitu. Yang paling menonjol apa Bapak Ibu? Ini Ibu orang tua wali, monggo kelas 5, 4 ataupun kelas 6 monggo. Kelas yang putranya kelas 6 tetap ikut ekstra? Ya.
Monggo Pak Aris. Selama ini yang kita yang masih gejala dan yang pramuka gitu. Pramuka. Kita sama pihak yang tulis Al-Quran. Pak admin tidak jelas. Halo, admin tidak jelas. Suaranya gembrunggung. Kepramukaan sama apa, Pak? BTA, Pak. Oh, BTA lah, saiki cetha, nggih. Sama BTA ya? Halo. Sama BTA ya? Nggih, oke. Nah, kalau begitu kepramukaan sama BTA. Untuk yang lain mungkin yang bisa diunggulkan selain BTA dan kepramukaan? Untuk Bu Ririn? Sebelum pandemi ada Tranben juga sebenarnya, Bu. Gitu. Ini sudah mulai luring ya. Ini pembelajaran sudah mulai tatap muka ya? Sudah mulai kan? Berarti kan sudah bisa dimulai yang dulu-dulu terhenti karena pandemi ya. Berarti Dramben sudah mulai ya. Oke, biasanya kalau Dramben itu kan menarik perhatian banyak, baik itu anak masyarakat ya, mungkin bisa menjadi pertingan ya. Selain itu juga pramuka banyak sekali keterampilan yang bisa ditonjolkan. Oke. Artinya dari kegiatan ekstra-ekstra itu menurut penjenengan bisa menjadi unggulan sekolah pertingan gitu ya. Oh, nek lomba iki wasing menang mesti hadap sari gitu. Itu yang bisa dikembangkan menurut penjenengan yang mana? Dramben kalau Prestasi dapat juara itu Dramben. Oh, Dramben. Nggih, berarti ini mulai bisa digiatkan lagi nggih. Oke, nggih. Monggo nanti ini ada komite yang hadir gitu. Berarti kan bisa langsung mengagendakan untuk ke depan gitu, terkait dengan kegiatan-kegiatan itu. Jadi Bapak Ibu, ternyata satu lagi aja terkait dengan yang saya tanyakan. Bapak Ibu tadi kan sangat berperan aktif ya terhadap pengelolaan di sekolah ini. Ibu Bapak semua bisa melihat tulisan visi sekolah itu. Visi sekolah. Bisa melihatnya di tempat-tempat strategis. Kalau di tiap kelas putra-putri Bapak Ibu kalau penyinihan pas rapat tiap bulan ada visi sekolah. Kemudian di lingkungan sekolah besar apa kecil Bu? Bisa diamati ya, bisa dibaca ya. Artinya penjenengan juga sudah diberitahu tentang visi sekolah itu ya. Monggo nanti ini titipan kami adalah visi itu perlu disampaikan lagi, didalami lagi oleh putra-putri penjenengan. Intinya kan begitu. Dan juga untuk komite, monggo untuk dititipkan semua warga sekolah paling tidak minimal hafal, tapi tuntutannya tidak sekedar hafal, tapi harus paham dan melaksanakannya untuk menuju angan-angan yang tertuang di visi itu gitu. Kemarin saya cek belum semua hafal Bu Komite, Bu Komite Bu Yeni ya. Bu Yeni ya betul ya. Belum semua hafal. Nah, ini tuntutan dari yang seharusnya sebaik warga sekolah itu, baik mulai kepala sekolah sampai siswa sampai guru, ya alangkah baiknya bisa minimal menghafal, ya. Tapi tuntutannya tidak hanya menghafal, ya memahami dan melaksanakan, begitu ya. Kemudian satu lagi ya terkait dengan bimbingan penyuluhan BP atau BK. Ibu Bapak pernah menemukan suatu kejadian bahwa putra-putri penjenengan mungkin butuh nasihat di luar dari keluarga ya, sehingga perlu dekat dengan guru kelasnya, atau mungkin pernahkah Bapak Ibu bisa atau menemukan suatu kejadian yang ditangani khusus oleh guru kelas terkait dengan kepribadian anak, terkait dengan belajar anak, begitu? Pernah terjadi Bu di sekolah ini? Tidak ada ya? Baik-baik saja ya? Bullying aja nggak ada kok Bu, berarti kan baik-baik saja. Halo?
Itu sampai terus pernah juga jadi bisa jadi Jadi ada. Ya. Memang kalau di SD tidak ada guru BK ya Bu. Semua diampu oleh guru kelas ya, oleh guru kelas ya. Oke, Nggih, ke depan Ibu-ibu, Bapak Pak Aris dan Ibu-ibu semua, harapan kami SD Hadapsari ini semakin diminati, semakin berprestasi, dipercaya masyarakat, ya, dan memiliki prestasi, semuanya bisa puas dengan, bahkan sangat puas dengan pelayanan di SD ini. Saya kira apa yang perlu kami sampaikan sepertinya cukup Ibu-ibu Bapak. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin sudah mengganggu penjenengan dalam kegiatan sehari-hari dan harus ngelangkai di sini. Kadang-kadang masih saling bertanya ke opo sing harus ditakok kan gitu. Tapi ya memang ini demi kemajuan sekolah kita bersama. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami Universal menjadi suatu bahan kami untuk cross dengan informasi dari responden yang lain, tadi dengan siswa, dengan guru juga sudah kemarin, nah, kemudian mengamati pembelajaran juga sudah, penjenengan luar biasa informasi terkait dengan paguyuban ya, itu saya bisa membayangkan betapa dekatnya komunikasi sekolah dengan orang tua sehingga keberhasilan dan perkembangan sekolah ini betul-betul nyata menjadi tanggung jawab bersama. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan selanjutnya monggo kami persilahkan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Bu, Ye, kalau Pak Narto dari ye, enggak apa-apa. Pak Narto dengan Yeswa lebih lama, ye. Ye, enggak apa-apa. Untuk foto-fotonya nanti anu ya Bu, dikirim WA aja enggak apa-apa. Tapi kalau untuk videonya ke email karena besar gitu. Dan tolong diedit saja, jangan melebihi 2 MB. Kalau berita acara sudah dikirim Pak Narto, Bu Nani? Berita acara sudah? belum. Oh, belum dikirim? Oh, ya, oke. Ya sampun, ini karena yang nyetak harus Pak Narto dari asesor 1. Di tempat saya nggak ada layanannya. Ya. Ini sampun enggak nanti. Bahasanya ini hidup dan dosa sinyalnya ngambil wifi ngambil wifi kamu Padahal saya dan SD Repsar ini jadi cedak lebih kan sak kota nih, tapi kok ya kalau yang kemarin waktu uji coba kan saya di Kartosuro, maklum kalau bisa saya terlempar itu waktu itu. Tapi ini di Solo kok ya sih anu nggih, sinyalnya suara terutama, gangguannya suara. Tapi alhamdulillah memang sudah cukup, kita tinggal keras saja kan lebih cepat. Ya, alhamdulillah sudah plong ya, Bu. Bu Sinarni. Halo, yang kemarin sertifikat akreditasinya sudah A ya? A-nya berapa, Bu? Tahun 2010, 2011 kepala selang itu, terus kalau ini di Desember tahun 2020 kalian mau menjelaskan. Punya besarnya dari sini ya Bu. Ini tadi kan banyak yang cerita kalau ada tidak putra penjenengan yang sekolah di sini dari kakak dan adik. Nah ibunya kakak bapaknya juga sekolah di sini. Oh ya sudah. Artinya baik turun temurun. Ya sampun. Dan mereka malah ada mungkin kamu lebih kelompok panik. Bukan indah. Kalau dengan masih makan indah. Kalau kelas udara ini masih ingat dengan saya enggak Bu gitu kan. Biasanya kan begitu. Kita mungkin sini kan ini lah iya. Bu untuk hasil proyek itu perlu dikembangkan lagi kalau anak-anak ternyata ada nilai komersialnya ya Bu. Itu luar biasa, anak-anak senangnya bukan main itu. Jadi untuk progres ke depan bisa dikembangkan ya. Untuk berikutnya ini kan ada tema-tema lagi yang lain Bu. Ya, kalau di sekitar lingkungan sekolah itu kan memang prospek ke depannya di dunia usaha sangat bagus itu Bu ya. Nah, tadi itu ada orang tua yang usahanya di bidang batik. Nah, itu bisa Bu. Bisa digunakan sebagai mitra untuk misalnya membuat bantalan-bantalan kursi atau apa kan bagus itu Bu, anak-anak bisa diberdayakan ke sana ya. Jadi peluangnya memang luar biasa ini, banyak dari berbagai segi bisa diterobos ini Bu.
Penjenengan bisa mengembangkan. Nggih. Iya. Iya, iya. Ya, tidak masalah itu kan nanti berjalannya dengan waktu kan bisa semakin ya ada bentuk-bentuk yang paling diinginkan kan nanti terbentuk juga melalui proses-proses marketingnya dari tahun ke tahun kok sing disenengi begini lah itu bisa membaca peluangnya begitu. Tapi luar biasa Bu ini untuk paguyuban terutama saya terkesan dengan paguyuban Among siswa, Among siswa ini ya dan sepertinya memang itu berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Tiap bulan mesti ada pertemuan ya Bu. Setiap bulan ya. Saya juga minta setiap bulan itu semangat saya minta pendidikan dari orang tua siswa juga Bu. Ada itu yang perlu untuk kita dan bahkan pendidikan itu apa saya bukan uang pendidikan kalau dulu oke dan langsung saya Iya. Itu berarti pertemuan tiap bulannya bisa beragam harinya ya Bu. Tidak sama kan? Misalnya jadi menggunakan pertemuan. Oh, iya. Tadi ada yang menginformasikan tiap tanggal 15 Bu kalau kelas 4. Oh, nggih. Artinya berarti kan sudah ada kesepakatan gitu ya. Tapi itu buat sore di pertemuannya. Iya. Tapi orang tuanya bisa nggih kalau sore nggih. Kalau di Klewer itu kan kebanyakan kalau di Klewer ya setelah asar toh biasanya. Kalau orang tua banyak yang pedagang Klewer kan usaha di Klewer kan luar biasa itu. Di Klewer itu sudah terkenal keluar kota kan bukan hal kecil ya, besar-besaran kalau di sana usahanya. Kalau itu sekarang saya Bapak ini yang punya di sini Bu, ya dan saya mau ganti warna dari warna itu juga yang kami juga lari susah. Jadi kita punya untuk membuat kayak ini, yang membuat di sini, yang membuat kayak ini ya. Jadi anak-anak itu bukan beli, jadi tidak beli kain dulu, nanti yang menjadi kain peraturannya ini. Semua, jadi menjadi kita bersama. Betul kerjasama yang sangat baik ya, sangat baik ini. Bisa jadi kalau di SD lain ya. Memang dia sepakat itu kan masih dijaga. Kadang-kadang di sini sampai malam. Lebih longgar waktunya. Jadi mendukung ya segala aspek ini berarti Bu harapan ke depan ini kalau sudah betul-betul pembelajaran luring 100% insya Allah pandemi sudah berhenti gitu. Berarti pengembangan segala aspek kompetensi yang dimiliki sekolah bisa berlanjut dengan baik gitu. Saya berharap semakin melejit ini sekolahnya. Nggih. Nggih. Itu enaknya di sana panas banget kurang tanggungan. Sapu ngatok tanggungan ini. Lah nggih. Sapu sasi bisa satu pohon, satu siswa itu bisa. Tapi tidak memaksa gitu loh Bu. Artinya ya kalau punya satu anak bawa istilahnya sapu sasi begitu Bu, sagu sasi, satu guru satu pohon begitu ya, sapu sagu sapu sagu sapu sasi untuk satu siswa gitu. Monggo bisa berbagai macam trik-trik ya, karena saya amati ya SDM-nya juga
masih muda-muda ya gurunya. Ada guru penggerak nggih, Bu. Guru penggeraknya 2 nggih. Pak Warsa sama Bu Bu kok hilang suaranya. Yang guru oh iya Bu Dina, Bu guru agama nggih. Nggih. Alhamdulillah itu. Kelas 2 sama kelas itu sudah 8 gitu. Mungkin mulainya kapan gitu. Nggih. Kita kalau tidak ini ya kasihan kita perlu juga Bu perlu juga diingatkan ya, karena kadang-kadang saking sibuknya untuk akses ke PMM Bu, platform Merdeka Mengajar, supaya Ibu Bapak guru tidak sekedar login ya, karena nanti kaitannya dengan peta mutu pendidikan kan di sana ada terkait dengan budaya literasi, numerasi, karakter. Kemudian di PMM-nya itu gurunya login saja, apa sudah membuka ini kan terpantau nih. Monggo untuk diaktifkan lagi. Karena ini nanti kalau nggak makan itu kita sering keluar mengadakan dokter, malah saya sendiri yang bingung karena saya kan juga ini ini sudah terpapar di sekolah ini akhir dan itu mau kok kayak gini sekolah 5 dan 4 yang berkaitan kelas 4 enak kan Iya, betul ya, persiapan untuk tahun depan mestinya IKM-nya kelas 1-2 sama 4-5 kan gitu Bu. Ya, nanti bertahap. Ya, diberdayakan aja toh Bu untuk internal sekolah, karena sekarang kan sudah tidak ada mode bimbingan teknis ya. Bimbingan teknis untuk guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka kan sudah jarang, tidak workshop lagi. Tapi itu sudah dianggap istilahnya memanfaatkan PMM dengan pelatihan mandiri. Nah, ini perlu kita pahami bersama bahwa sekarang itu sistemnya jemput bola, tidak nunggu informasi atau nunggu dawuh. Nah, gitu. Itu mindset dari Bapak Ibu guru perlu digeser, Bu. Sehingga aktif ke sana. Kan dalam saling seksi pendidikan dari gugus sekolah ini pokoknya ada kita mulai caranya itu termotivasi, sehingga setiap 2 minggu sekali kita datang sendiri. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Terus agendanya? Misalnya ini pertama kita hubungan diri semua guru satu-satu di situ kita lihat kemampuannya, kita buka semua RPP yang gimana, nanti kalau kekurangannya gimana, jadi kita langsung proyek ini. Ini satu gugus itu satu kecamatan Bu? Tidak Bu. Oh, tidak selalu. Satu gugus itu satu apa istilahnya? Satu dabin. Oh, satu dabin. Suaranya hilang Ibu. Halo Pak Amin. Masuk ke room lagi Bu. Masalahnya semua. Nah, sampai sini ya. Oh, Sering itu bisa. Ringannya bisa ya. Ini kok saya dengar suaranya Pak Narto, Bu. Ya.
MPD. Still,